Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita datang hadirat Tuhan. Kita akan membaca, kita akan minta agar kuasa Roh Kudus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam satu pujian. Roh Allah yang hidup berhidup. Roh
Kudus, jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapanmu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi di dalam kehidupan kami. Ketika kuasa-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, maka kami mendapatkan satu pembebasan dari Tuhan. Kami tidak lagi terikat oleh keinginan kami. Kami tidak terikat oleh kedagingan kami. Kami tidak terikat oleh dosa yang selalu mengikat hidup kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu untuk melepaskan kami, membebaskan kami, memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami dapat menyatakan kebesaran kuasa-Mu lewat kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berada kembali di tempat ini untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati ya Tuhan kuasa-Mu yang akan menyatakan di dalam kehidupan kami saat ini. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Suasana surgawi sungguh-sungguh boleh kami rasakan ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik untuk LCD, operator penayangan YouTube. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau berarti pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pada malam ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada malam ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memberikan sukacita di dalam hati kita, dan Roh Kudus selalu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari pada malam hari ini kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian anggur baru tercurah di tempat ini. Kuasa akan memulihkan hati kita. Haleluya. Memuliakan
setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bermeluk bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Biarlah pada malam hari ini lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya kita akan dibentuk, kita akan dibaharui setiap waktu lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian dan merasakan kasih Tuhan. Kita akan merasakan kuasa Roh Kudus sehingga benar-benar mujizat itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita.
digunakan untuk mengubah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang baru. Amin. Haleluya. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, kami ungkapkan di dalam pujian kami. Kami rindu pengurapan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu atas hidup kami. Karena kami tidak berdaya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan tanpa pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Kudus-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan membekali langkah-langkah hidup kami sebagai orang-orang beriman dalam kami melangkah ke depan Bapa. Persiapkan kehidupan kami, setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini Bapa. Setiap hati urapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu Bapa. Berikan kami roh konsentrasi, berikan kami roh yang selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mencuri berkat kami di dalam penyampaian firman-Mu pada malam hari ini Bapa, kami menyatukan hati bersama sedang jemaat-Mu. Kami panggil nama-Mu, kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Kudus-Mu Bapa yang akan mengurapi setiap hati yang mendengar pada malam hari ini. Kami persembahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu Bapa, kekuatan Allah, pengurapan Allah senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu pada malam hari ini. Mari Bapa, kuasai ruangan ini Tuhan dengan kuasa Kudus-Mu. Berikan sukacita, suasana surgawi ada di tempat ini Bapa. Biar Tuhan, nama Allah semakin dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersehati di tempat ini. Kita berdoa bersama untuk menantikan janji Bapa memenuhi dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali ya, lewat ibadah PA, dan kita tetap melakukan semua kegiatan ibadah ini dengan ketekunan ya, dengan kesetiaan. Ketika Tuhan masih menganugerahkan perpanjangan umur dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang tekun di dalam ibadah kita. Kenapa? Ketika kita nanti masuk dalam kerajaan surga, hamba-hambanya siang malam itu beribadah kepada Tuhan. Ulang bisa dibaca dalam Wahyu pasal 22. Hamba-hambanya siang malam beribadah kepada Tuhan. Jadi kegiatan ibadah itu tidak hanya ketika kita ada di dalam dunia ini saja. Ibadah itu adalah kegiatan yang kekal sampai kita masuk dalam kerajaan Allah. Di sana kita tetap mengadakan ibadah. Dan sebenarnya ketika kita ada di dalam dunia ini melatih diri kita ya, untuk masuk ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita nanti. Kalau sekarang ini ya, kita bertemu dengan Tuhan lewat iman kita, tetapi nanti kita melihat Tuhan itu tidak dengan iman, tapi melihat Tuhan dengan kenyataan. Ya, kita bisa tatap muka bersama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita mengabaikan ya kegiatan-kegiatan ibadah yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Secara khusus di dalam doa 10 hari di tempat ini yang masih disediakan
sediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, walaupun yang lain mungkin menyatakan itu sudah tidak penting karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Bukan masalah Roh Kudus dicurahkan, masalahnya kita sudah dipenuhi atau belum, itu yang penting kan? Dan kita membutuhkan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan dalam hidup ini tanpa kuasa Roh Kudus yang menopang di dalam kehidupan kita. Dan itu harus terus menerus, tidak hanya sekali, tidak hanya sekejap. Rasul-rasul ketika dipenuhi di loteng Yerusalem, tidak hanya saat itu mereka dipenuhi. Kalau saudara pelajari kembali pada pasal yang ke-6, mereka dipenuhi lagi dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus. Berarti kepenuhan itu harus terus menerus. Ya. Dipenuhi itu artinya dikuasai. Sejauh mana penyerahan kehidupan kita ini kepada Tuhan, itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan PA kita, yaitu dengan tema hendaklah kamu seia sekata, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Hendaklah kamu seia sekata atau seperasaan. Seia sekata itu juga sepakat. Seia sekata itu adalah sehati. Seia sekata itu juga bersatu. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak Tuhan tetap membangun kesatuan ini. Walaupun kita memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, status sosial kita beda, status pendidikan kita beda, dari garis keturunan yang berbeda, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, perbedaan-perbedaan yang ada itu harus dipersatukan. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua, dari tidak sebagian, semua siapa ya? Semua orang yang percaya kepada Tuhan, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yang kita bahas ini bagian seia sekata, seperasaan, sampai kita memiliki perasaan yang sama satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan, kita sebenarnya memang bukan orang lain, tetapi kita adalah satu saudara karena kita dilahirkan dari darah yang sama, yaitu darah Kristus. Darah yang sama, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan lagi di antara kita. Nah, untuk itu marilah kita bangun kebersamaan ini, kita bangun kesatuan ini di dalam kehidupan kita. Saya sudah sampaikan ya Rabu yang lalu, bersatu itu indah, bersatu itu elok, bersatu itu kuat, bersatu itu teguh. Ya, kalau selama jemaat itu bersatu, apapun yang kita rencanakan pasti akan terlaksana. Walaupun mungkin kekuatan finansial kita itu kecil, tetapi kalau kita bersatu dari yang kecil ini, akan bisa mengangkat sesuatu yang besar. Mana ada semut bisa mengangkat cicak? Kalau semutnya satu nggak bisa. Tapi kalau semutnya itu banyak, coba saudara perhatikan, kalau di rumah kan ada mungkin peristiwa-peristiwa seperti itu. Karena banyak ini dapat mengangkat cicak yang gede, dapat mengangkat cicak yang besar, yang jauh lebih besar dari semut itu sendiri. Kenapa bisa? Karena bersatu.
Jadi kita tidak harus menjadi anak Tuhan yang pesimis untuk menghadapi pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana yang besar, yang kita perlukan menurut ukuran kita ya. Kalau sebentar lagi kita akan bongkar tempat ini, itu kan dana yang besar kan? Yang seharusnya memang kita alokasikan untuk tempat parkir. Ya sementara itu dipending dulu, ditangguhkan dulu karena ini sifatnya itu mendesak. Itu yang harus kita tangani. Ya. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita bersama karena ini pekerjaan Tuhan. Ya. Selama kita bersatu, mesti ada power, ada kekuatan. Ya, walaupun kita kecil pun dikatakan kecil, tetapi ketika kita bersatu ada kekuatan untuk mengangkat beban yang besar. Jadi balik semuanya tangan Tuhan tentunya yang mengangkat kita, yang menopang kehidupan kita, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita sudah punya banyak pengalaman. Ya, berapa keuangan kita ketika kita bangun tempat ini. Ya Tuhan yang sama, Tuhan juga akan bertanggung jawab. Ya. Karena ini adalah pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Kita itu hanya sebagai sarana, kita sebagai alat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan yang punya agenda di dalam kehidupan kita untuk menjadi perpanjangan tangan. Dan memang Tuhan itu tidak akan bekerja sendiri. Ya. Nah kita ini yang menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, kita menjadi sarananya Tuhan untuk menyatakan kasihnya Tuhan, menyatakan apa yang diagendakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu banyak kesatuan, kesehatian itu sangat penting dan terus menerus kita bangun. Ya. Walaupun mungkin gereja ini banyak orang yang kuat, tetapi kalau berselisih, paham terus, nggak bisa bersatu, ya nggak akan pernah bisa menjadikan sesuatu. Nah itu betapa pentingnya untuk kita itu terus membangun kesatuan ini dalam hidup kita. Kemarin kita sudah berbicara masalah kesatuan iman yang lahir dari firman Tuhan. Satu di dalam iman. Yang kedua satu di dalam doa. Ya harus bersatu. Ya, kesatuan di dalam doa. Lagi doa 10 hari itu kan satu, mereka bersatu, murid-murid itu bersatu di loteng Yerusalem. Sudah tidak minta yang lain kecuali menantikan janji Bapa, yaitu di mana Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bertopong selama 10 hari di loteng Yerusalem. Memang bicara masalah ketekunan itu tidak mudah. Ketekunan tidak gampang untuk dikerjakan. Kalau orang melakukan sesuatu hanya sifatnya spontanitas itu banyak. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu yang terus menerus, itu tidak gampang. Itu tidak mudah. Itu membutuhkan perjuangan. Dan itu yang dilakukan murid-murid saat itu. Mereka bertepuk selama 10 hari menantikan janji Bapa. Apa mereka tidak punya kesibukan? Ya saya rasa sama seperti kita. Apa namanya manusia hidup yang punya kesibukan. Ya. Dan saat itu kan tidak hanya murid-murid saja yang berkumpul. Banyak jemaat juga ikut berkumpul di situ. Tentu mereka meninggalkan segala kesibukan, ya, yang harus mereka kerjakan. Tetapi karena dia perlu akan puasa ini, maka dia meninggalkan segala kesibukannya. Dan itu perjuangan. Ya. Sama seperti kita saat ini loh. Kalau kita hadir terus, ya. Waktu kita ya hanya 1 jam kan. Kita berdoa
Bapak menyembah Tuhan itu hanya 1 jam. Saya kemarin itu mendapat kesaksian dari seorang dulu yang pernah tinggal ya di satu tempat dan doa selama 10 hari ini. Yang mengatakan, Pak Cornelius, kalau dulu ya waktu saya masih di sana mulai jam 7 sampai jam 1 malam. Ya, bisa tertidur itu ya. Tetapi memang itu yang mereka lakukan. Ya, masih ada kerja yang seperti itu. Ya, mulai jam 7 malam sampai jam 1. Tapi kalau memang mereka itu haus, orang itu kalau haus, orang itu kalau mengasihi Tuhan, mereka akan tahan ya untuk bersama dengan Tuhan. Ya sama kalau saudara pacaran itu sampai lali sembarang kali ya, sampai tidak tahu waktu itu. Ya. Tahu-tahu sudah jam 10, tahu-tahu jam 11, tahu-tahu jam 12, nggak terasa. Kenapa? Karena cinta. Kenapa? Karena mengasihi. Kalau orang itu mengasihi kepada Tuhan, ya saya rasa dia akan bisa merasakan betapa indahnya menikmati hadirat Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan dapat dinikmati dalam kehidupannya. Jika walaupun makan waktu yang lama sekalipun mereka akan tetap bertahan karena mereka mengasihi, bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya puji Tuhan. Ya kita terus belajar. Ya belajar setahap demi setahap. Kalau mungkin perkumpulan saudara pribadi di rumah mungkin bisa lebih 1 jam. Ya karena kita dalam kebersamaan yang mungkin ada yang belum terlatih, dan sebabnya mulai 1 jam ini memang standarnya firman Tuhan. Tuhan Yesus kan pernah mengajak murid-muridnya ya untuk berdoa. Tidak sanggupkah kamu berdoa bersama aku 1 jam saja? Nah, ya, bergumul dengan Tuhan 1 jam saja. Dan murid-murid saat itu kok berat gitu ya, sampai dia tertidur ketika diajak berdoa 1 jam saja. Ya paling tidak ketika kita menyembah Tuhan ini 1 jam itu masa saja. Nanti kalau saudara bisa merasakan ya hadirat Tuhan, keindahan ketika menyembah kepada Tuhan, tidak hanya cukup 1 jam saudara bertahan. Ya, bisa dirasakan kalau di rumah secara pribadi itu mungkin bisa lebih. Tidak terikat dengan waktu. Ya puji Tuhan. Kita bersehati. Ya sehati dalam apa? Sehati di dalam doa. Yang terakhir bersehati dalam penggembalaan. Apalagi kalau satu keluarga itu harus satu penggembalaan. Sebab berbicara penggembalaan ini berbicara juga masalah pengajaran. Karena penggembalaan yang satu dengan penggembalaan yang lain itu pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Ya masalah doa 10 hari ini aja kan tidak sama. Belum tentu dilakukan juga gereja lain. Tidak sama. Nanti kalau satu keluarga itu ada si A, ada si B, kok di gereja aja nggak ada doa 10 hari, jadi ribut. Tapi kalau satu penggembalaan, satu pengajaran, mereka akan melakukan dengan senang hati. Itu salah satu. Malah baptisan, ya baptisan saja kan juga banyak yang nggak sama. Ya. Baptisan itu kan hanya lambang dipercebut, juga ada apa-apa. Dan nanti kalau di Pentakosta harus diselamkan dari rindu juga. Semua yang kita lakukan itu berlandaskan firman Tuhan. Tuhan Yesus saat dibaptis juga masuk baptisan salam. Dari kata baptiso itu ditenggelamkan. Kalau dalam Roma pasal 6 itu pakai istilah dikuburkan. Kalau orang dikubur itu tidak kelihatan
firman Tuhan. Masalah penyerahan anak saja juga ada gereja yang nggak melakukan. Ya. Jadi kalau satu keluarga itu nggak sama gerejanya, penggembalanya nggak sama, pengajarannya nggak sama, nanti jadi ribut. Ada yang mengatakan di gereja saja nggak ada penyerahan anak. Nah, kenapa di sini ada? Waktu Tuhan Yesus masih baby, umur 8 hari dibawa, diserahkan di gereja. Serahkan di tempat ibadah, dibawa oleh Yusuf dan Maria. Jadi apa yang kita laksanakan di tempat ini, kita kerjakan itu semua berlandaskan firman Tuhan. Jadi apa yang sudah kita lakukan, mari kita lakukan terus. Satu, pengembalaan. Selanjutnya, satu tujuan. Langsung saat di dalam terus ya. Filipi dulu pasalnya ada 2. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita sudah sekata, kita sudah sehati, kita sudah sepakat, kita sudah bersatu. Sekarang satu dalam tujuannya. Kita harus mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya ya sesuai dengan harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam membangun kesatuan ini untuk apa? Kita bersatu. Kalau dulu ya zaman yang Musa itu mereka membangun sebuah tabernakel. Tujuannya mereka bersatu. Karena dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai menuju tanah Kanaan tidak lepas dari ini. Itu sebabnya pembangunan tabernakel itu sangat diperlukan. Kalau sekarang tubuh Kristus. Ya nanti kita akan lihat Keluaran dulu pasal 35. Membangun tabernakel itu bukan kemauan Musa. Membangun tabernakel itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Musa itu hanya pelaksana. Semua rancangannya itu dari Tuhan. Ukurannya, jumlahnya, semua dari Tuhan. Jadi Musa ini hanya sebatas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini berbicara kesatuan. Dan Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ini sangat luar biasa. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Perhatikan ini. Yang pertama, Bezalel. Ya. Bezalel itu dari suku Yehuda. Dipasangkan ayat selanjutnya. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu, dirancang Tuhan. Ya, lewat perintahnya Musa. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab yang kedua. Ini adalah pelopor pembangunan. Jadi ada kepala pembangunan yaitu yang namanya Bezalel dan Aholiab. Kalau Bezalel itu dari suku Yehuda, Aholiab ini dari suku Dan. Ya, nah terus kita baca dulu. Saya ulangi ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Amisamak dari suku Dan kepandian untuk mengajar
pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenun yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain televisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun yakni seorang pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Pasal 36 ditambah ya. Nah ini bagi jemaat. Tadi tidak hanya Besaliah dan Aholiab ya, tetapi jemaat juga ikut serta. Jadi ada kesatuan di dalam membangun tabernakel ini. Sangat luar biasa. Ya, Keluaran 36 ini. Ayat yang keempat bisa ditambah ya. 36 ayat yang keempat. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Yang pertama, Besaliah dari suku Yehuda. Dia diberikan keahlian, pengertian, pengetahuan untuk berbagai macam pekerjaan yang berkenaan dengan emas, perak, tembaga, kayu, ukir-ukiran. Ini adalah pekerjaan Besaliah. Yang kedua, Tuhan juga memilih Aholiab. Aholiab ini dari suku Dan. Dari sudut suku saja sudah berbeda. Dan diberikan keahlian oleh Tuhan. Keahliannya yaitu membuat macam pekerjaan, yaitu membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain televisi, lenan halus, dan pekerjaan-pekerjaan tukang tenun. Ini adalah bagian dari Aholiab. Dari suku yang berbeda, dari kemampuan yang berbeda, dari keahlian yang berbeda, tapi bisa bersatu. Biasanya kalau orang itu sudah disebut ahli, orang itu kalau ada kelebihan dengan yang lain, susah untuk bisa bersatu, karena merasa dirinya lebih. Dan kelebihan orang-orang ini karena roh Allah, ya tadi disebutkan, dengan roh Allah yang memberikan keahlian kepada mereka. Ya ini kita sadari. Jadi kalau kita ini memiliki kemampuan, kita punya skill lebih dari yang lain, sadari bahwa ini dari Tuhan, dari Roh Kudus yang menolong kita, yang memimpin kita, yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Jadi walaupun dari suku yang berbeda, memiliki keahlian yang berbeda, bisa bersatu. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ini apa? Tetapi kalau keahlian itu dia menyadari dari Tuhan, ya ini baru bisa. Tetapi kalau karena saya, dan sudah mengatakan karena saya begini, karena saya begitu, karena saya punya gelar, saya mampu seperti ini, susah untuk bisa bersatu. Tetapi kalau menyadari keahlian, kemampuan itu datang
bisa bersatu dan mengerjakan sesuatu ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa, dan tidak ada tambahan dan tidak dikurangi, dan dia tidak mengatakan wah ini mestinya nggak begitu itu. Namanya ahli. Biasanya ahli itu kan banyak ide ya. Tapi kalau pembuatan tabernakel itu ya, kalau pembuatannya dipimpin oleh Aholiab dan Besaliel dan Aholiab ini, dia tidak pernah melakukan melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan lewat Musa. Itu yang dikerjakan. Dia taat, dia menurut. Jadi kalau kita punya kemampuan, punya kelebihan, tetap memiliki jiwa yang taat, tidak gampang protes. Ya, ini paling susah. Ya. Apalagi kalau orang itu dasarnya idealis, ya susah untuk menerima pendapat orang lain. Ya, pendapat orang lain itu sudah salah semua. Punya saya yang paling benar. Ya jangan. Ya susah kalau orang seperti ini untuk bisa bersatu. Orang seperti ini bisa taat, bisa tunduk. Kalau kita memiliki jiwa seperti ini, susah. Apalagi ini dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Dalam membangun tabernakel ada kesatuan, ada keseharian. Mereka setia sekali. Gak ada yang protes dari bentuknya, dari bahan-bahannya. Semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Oh, jemaat mendukung. Ya, jemaat mendukung. Bahkan persembahan-persembahan yang dibawa oleh jemaat itu lebih dari apa yang diperlukan. Dari sini kita tahu bahwa jemaat juga mendukung pekerjaan itu yang dikerjakan oleh Besaliel dan Aholiab ini. Berarti ada kesatuan bersama. Tidak hanya Besaliel dan Aholiab yang bersatu, tetapi juga didukung oleh jemaat. Ya kalau mungkin kalau gereja itu dimulai dari majelis gereja, dari pembela sikap bersatu, lalu didukung jemaat, semua bisa bersatu. Lalu pekerjaan itu pasti akan terselesaikan. Dan memang tabernakel terselesaikan pada pasal yang ke-40. Dan Tuhan hadir di sana. Ada persekutuan yang indah. Nah, kalau dulu memang tabernakel yang dibangun. Nah sekarang tabernakel itu adalah tubuh kita ini. Tubuh kita itu kan rumah Allah. Dan tabernakel itu apa? Tabernakel itu ya rumah Allah. Ya, kalau sekarang ya gereja di mana Allah itu hadir. Ya. Jadi kalau 1 Korintus pasal yang 6 ya, 1 Korintus pasal yang 6. Nah sekarang kita yang dibangun, ya hidup kita ini dibangun. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Loh. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus itu berdiam. Bagaimana mungkin kalau tubuh kita tempat Roh Kudus kita tidak suka doa? Ya. Kan aneh. Tubuh kita adalah tempat atau bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita juga tabernakel, bait Allah, rumah Allah, di mana Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita. Berarti kita bukan milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Kapan? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena tubuh kita itu bukan milik kita sendiri lagi, tetapi di mana Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, membawa hidup itu dapat memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat tubuh kita ini. Jadi kita harus sadar, ya, hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Sebenarnya kita nggak bisa membawa hidup ini sesuka hati kita, menuruti keinginan kita, menuruti kehendak kita. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri, apalagi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara setia tekun ibadah, itu kira-kira memuliakan Tuhan. Tanpa saudara sadari, orang itu akan tahu. Itu sudah bagian dari memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah ini dengan satu ketekunan dalam hidup kita, itu bagian dari memuliakan Tuhan. Karena kita tidak mengikuti kemauan kita, kehendak kita, menuruti kesibukan kita, tetapi kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Sama seperti Besaleel ketika diberikan keahlian oleh Tuhan, bukan untuk menuruti kesenangannya, bukan, tetapi melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita ini diberikan tugas, berikan pelayanan, dipercaya oleh Tuhan, kerjakan semuanya itu dengan baik. Saya ini sama, saya juga berusaha. Saya segala sesuatu saya kerjakan, saya persiapkan sebaik mungkin. Saya sudah tahu jadwal kapan saya melayani. Tidak pernah saya tidak besok melayani baru hari ini buka Alkitab. Tidak. Bisa tanya istri saya, setiap hari. Karena memang saya memiliki kemampuan yang terbatas, tidak bisa saya dadakan. Maka sesuatu mendadak tidak bisa. Sekarang jadwal, apalagi kalau sudah pas jadwalnya habis, karena harus mempersiapkan semua. Kan tidak bisa itu dikerjakan dadak, apalagi memberikan tema, kan jauh-jauh hari. Kurang 1 minggu habis saya sudah siap. Sebabnya saya mengajar setiap pelayan Tuhan di tempat ini yang menyusun jadwal. Dan 1 minggu sebelumnya itu harus sudah tema itu. Orang nanti nunggu belum sing di print, belum diapa. Terus saya itu saya kerjakan sendiri. Saya ketik sendiri, saya print sendiri, saya bagikan sendiri. Saya perhatikan, semuanya itu saya perhatikan, belum ada. Sudah kosong di sana jadwalnya habis, hanya diberitahu. Kan sudah tahu kalau jadwal itu habis, mungkin kurang 2 minggu habis. Seharusnya sudah itu dibuat.
Nanti kurang 1 minggu sudah bisa diberikan. Supaya mendapatkan tugas itu siap benar. Orang bisa tugas hari ini diberitahu, saya tidak pernah. Karena saya tahu untuk mempersiapkan akhir pelayanan menyampaikan firman Tuhan kan perlu dipelajari. Konteksnya itu seperti apa? Kan perlu dipelajari seperti itu. Enggak pokoknya kan enggak. Ini yang tugas untuk 10 hari. Nah, 1 minggu sebelumnya sudah saya beritahu. Nanti hari ini ya, sampean hari ini, hari ini sampai hari Sabtu sudah. Karena saya tahu udah bisa mereka persiapan langsung benar. Ya mungkin bisa, tapi ya mungkin kalau gitu kita perlu nggak belajar. Ya ini kan perlu dipelajari, perlu digali. Dan itu pun bukan dari kemampuan kita. Karena yang mengerti isi hati Tuhan yang tertuang dalam Alkitab itu adalah Roh Tuhan. Dalam Tuhan itu siapa? Roh Kudus. Ya. Kita walaupun gelarnya dokter sekali, kalau sudah disingkatkan oleh Roh Kudus, firman ini mati. Dia tidak akan mendapatkan pencerahan. Karena yang mengerti isi hatinya Tuhan itu adalah Roh Tuhan. Nah, Alkitab ini ya bentuk isi hatinya Tuhan yang tertuang, yang tertulis dalam Alkitab ini. Siapa yang mengerti? Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Jadi bukan karena kemampuan kita, ya karena belajar, ya karena sudah punya gelar, terus langsung nggak persiapan. Gak bisa. Walaupun bergerak sekali tanpa kuasa Roh Kudus, gak akan bisa memecahkan akan kebenaran. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita terus dibangun satu dengan yang lain, terus dibangun. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Ya sama seperti Ahulia dan Bisaya tadi, diberikan keahlian yang berbeda, tetapi mereka bisa bersatu. Tujuannya apa? Membangun tabernakel. Nah sekarang Tuhan memberikan Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya, karunia yang berbeda-beda. Tetapi kita harus bisa bersatu. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, mulai yang Pak. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, perlu kita perhatikan ini. Karunianya beda tetapi yang mengerjakan roh yang sama, roh yang satu. Ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini perlu kita sadari ya, karunia-Nya berbeda. Dan nanti karunia-Nya itu ada di bawah ini, tetapi yang mengerjakan adalah Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia yang berbeda-beda. Nah, apa saja? Lanjut. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama.
sama, ya. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti kehendak Tuhan, seperti kehendak Roh itu sendiri. Tetapi yang mengerjakan adalah Roh yang satu. Ya, sama seperti Aulia dan Besalia diberikan hikmat yang gak sama, keahlian yang gak sama, tetapi yang mengerjakan adalah Roh yang satu. Untuk apa? Membangun tabernakel, membangun tubuh Kristus. Untuk sekarang kita yang mengerjakan adalah Roh Kudus lewat kehidupan kita. Banyak karunia, termasuk Bataro. Bataro itu adalah karunia. Sudah saya ingatkan kemarin, kalau kita diberi karunia untuk berbataro, ya jangan memaksakan diri, menirukan orang lain, apalagi itu diajarkan. Karena sesuai dengan Alkitab. Mungkin saudara diberikan karunia yang lain. Karunia berkata-kata dengan hikmat, kata-katanya, tutur-katanya menjadi berkat. Ini karunia. Kalau ada orang berkata-kata, kata-kata selalu menyakitkan orang, itu tidak sedikit, selalu menyinggung perasaan orang lain, selalu merendahkan orang lain. Itu bukan karunia Roh Kudus. Mungkin kalau saudara mengalami seperti ini, ya berubah, minta diubahkan oleh Roh Kudus supaya kata-kata kita kata-kata yang dipenuhi dengan hikmat. Padahal suami istri saja juga begitu, kata-katanya yang menyakitkan, jarang ngomong, sampai sekali ngomong, ya, sampai menusuk ke sumsum itu. Ya biasanya orang yang diam itu seperti itu, tidak banyak bicara, tapi sekali bicara sampai ke sumsum katanya. Tapi harus dengan hikmat. Ini karunia, ya. Karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Ada yang diberikan karunia dalam pengetahuan, tentu pengetahuan rohani, ya. Jadi kalau kita mengerti banyak hal-hal yang rohani, yang lain mungkin tidak diberikan pemahaman seperti ini karunia. Tapi satu perkara tadi itu apa? Membangun, bukan untuk merendahkan yang lain. Kalau kita punya pengetahuan seperti ini, bukan untuk merendahkan yang lain, ya, tapi untuk membangun, ya, membangun jemaat. Ada yang diberikan karunia menyembuhkan orang, mengadakan mujizat. Tapi banyak karunia yang belum ada dalam kehidupan kita. Nah, itu sudah betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau itu tentu dalam Alkitab, pasti akan tergenang dalam kehidupan kita. Kalau itu belum, pasti nanti. Menafsirkan bahasa roh, kan belum ada mendapatkan karunia seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ini betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya ya mari kita merasa haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita ini, ya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam hidup kita, secara khusus untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kehidupan kita. Karena ini sasaran Tuhan, tujuan Tuhan. Kalau dulu tak pernah, kalau sekarang tubuh Kristus harus terbangun. Nah, seperti apa sih tubuh Kristus? Yang kesatuan gereja Tuhan ini, yang sama seperti kepala, yang selaras dengan kepala. Jalan tubuh kalau nggak pegang kepalanya, kepalanya kecil, gede, atau kepalanya besar, tubuhnya kecil, kan sama, kan harus selaras sih. Tubuh Kristus seperti itu, sama seperti Kristus. Itu ukuran dan tujuan Tuhan ini.
memanggil kehidupan kita, ada tujuannya. Jadi tidak sebatas kita menjadi orang Kristen. Dan ini kan perlu proses terus menerus. Menjadikan hidup ini sama seperti Kristus. Kita kalau tidak diperlengkapi dengan karunia-karunia seperti ini, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan. Jadi saudara percayalah dan memiliki hati. Ya, paling tidak kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus. Pasti nanti karunia itu akan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Coba kalau masing-masing ada karunia-karunia yang berbeda tetapi menjadi satu, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Dan harapan Tuhan pasti akan terpenuhi yang ketika gerejanya ini mendapatkan karunia yang tersediakan dalam kehidupan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Yuk kita tetap bersatu. Ya, walaupun kita punya keahlian karunia yang berbeda, tetap kita bersatu. Ya, untuk apa? Membangun pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus sampai tubuh Kristus itu terwujud. Tubuh Kristus itu sempurna. Yang kita pujikan sudah tadi, karena saya persiapan saja, tidak akan saya ubah karena saya juga persiapan untuk merasakan kasih itu. Haleluya. Kurasakan kasih itu. Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, jelaskan pada kami bahwa setiap umat, setiap orang-orang yang mengasihi Kau, Kau beri karunia Tuhan. Mungkin saat ini kami hanya mampu untuk mengamankan di tempat ini. Bahkan saudara kami yang lain mampu membiayai pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Jadikanlah kami orang-orang yang tidak selalu mengagungkan apa yang ada pada diri kami, bahwa kami mengerti pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan kami yang Tuhan sudah berikan talenta pada kami. Tuhan, untuk itu Tuhan, sebelum semuanya terjadi, berikan kesempatan pada kami untuk kami bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri kami. Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami orang yang selalu menurut apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman. Terima kasih sekali lagi Tuhan, beri kami keberanian, beri kami Tuhan, benar-benar kami bisa melakukan firman pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata lain yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami hanya bisa memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan akan selalu memakai hamba-Mu. Tuhan akan selalu melengkapi hamba-Mu, agar setiap saat firman-firman yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan kepada kami, dan firman menjadikan berkat bagi kami yang dengar. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jangan lupa besok sore sampai hari Sabtu masih ada doa di tempat ini dimulai jam 5:30 sore. Dan hari yang minggunya itu hari Pentakosta, turunnya kuasa Roh Kudus dan disertai dengan perjamuan kudus, baik hari ibadah raya 1 maupun 2 karena bertepatan dengan minggu pertama. Ya, kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian, Ku ada sebab anugerah. Kalau kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita gunakan anugerah Tuhan ini dengan baik. Tuhan
kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Demikian pula untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Mistia, untuk Ibu Amina, untuk Ibu Yakub, untuk Ibu Soleman, maupun saudara-saudara kami yang lain. Demikian pula Bapak Bambang yang saat ini masih dalam keadaan tubuh yang lemah. Biarlah Tuhan merawat mereka, menjamah, memulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu hari ini sampai selamanya Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka, tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari baik sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademinya maupun non-akademinya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kalinya sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.